Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Sir. Sir. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi sebelumnya, di mana kemarin kita sudah membahas materi tentang tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sendi dan otot ya. Oke, perhatikan peta konsep berikut ini. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita fokus kepada persendian atau artikulasi dan otot ya. Nah, kalau untuk persendian, di sini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu diartrosis, sinertrosis, dan amfiartrosis. Sedangkan otot sebagai alat gerak aktif terdiri dari 3 jenis otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, perhatikan gambar ini guys. Ya, nah jadi sendi atau artikulasi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, di sini ada komponen penting dari penyusun sendi, yaitu kapsul sendi, yaitu lapisan serabut yang melapisi sendi dan membentuk persendian. Kemudian ada ligamen, yaitu jaringan ikat yang mengikat ujung tulang dengan persendian. Kemudian ada minyak sinovial atau cairan sinovial, yaitu pelumas sendi yang terdapat pada sendi, dan tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan atau kartilago yang membentuk persendian kita. Ya, jadi ada beberapa komponen penting dalam penyusun sendi. Perhatikan gambar ini guys. Jadi persendian atau artikulasi dapat kita golongkan menjadi 3 jenis persendian guys, yaitu sinertrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah sinertrosis. Sinertrosis adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan atau biasa kita kenal dengan sendi mati. Ya, jadi sinertrosis ini adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, sinertrosis atau sendi mati kita bagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu sinertrosis sinfibrosis dan sinertrosis sinkondrosis. Nah, kalau sinertrosis sinfibrosis ini merupakan hubungan tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Nah, contohnya kita temukan pada antar tulang tengkorak atau sutura, ya. Nah, jadi sinertrosis sinfibrosis ini merupakan kedua tulang dipersatukan oleh jaringan ikat fibrosa, di mana di sini tidak terjadi pergerakan. Contohnya adalah hubungan antara tulang-tulang tengkorak. Jaringan ini mempersatukan tulang-tulang kepala. Nah, selanjutnya hubungan antar tulang tengkorak disebut dengan sutura ya. Nah, yang kedua adalah sinertrosis sinkondrosis. Nah, ini adalah kedua tulang yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan hialin. Contohnya kita temukan pada hubungan antara ruas tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada ya. Nah, ini adalah bagian dari sinertrosis atau sendi mati. Nah, yang kedua adalah amfiartrosis. Amfiartrosis adalah persendian yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Ya. Nah, jadi amfiartrosis ini kita bagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu amfiartrosis simfisis dan amfiartrosis syndesmosis. Amfiartrosis simfisis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang pipih. Contohnya kita temukan pada pubis simfisis pada gelang panggul, kemudian antar ruas tulang belakang. Sedangkan amfiartrosis syndesmosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa dan ligamen, yaitu hubungan antara tulang betis dan tulang kering. Ya, jadi ada simfisis dan syndesmosis. Nah, sedangkan diartrosis, nah ini merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan yang lebih leluasa. Ya.
atau kedua ujung tulang tidak dihubungkan oleh jaringan sehingga tulang dapat bergerak bebas atau lebih leluasa. Nah, di antara kedua tulang tersebut terdapat cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas, guys. Nah, sinovial ini merupakan cairan yang kental, tidak berwarna, transparan, dan kaya akan asam hyaluronat. Nah, di sini ada macam-macam persendian atau artikulasi, yaitu sendi peluru. Ya, nah sendi peluru di sini ada 3 poros, yaitu gerakan ke seluruh arah atau memungkinkan terjadinya banyak arah. Contohnya yaitu gelang bahu dengan lengan atas, kemudian gelang panggul dengan paha. Ya, jadi hubungan antara gelang bahu dengan lengan atas, hubungan antara gelang panggul dengan paha ini termasuk contoh dari sendi peluru yang memiliki 3 poros yang dapat memungkinkan terjadinya banyak arah, ya, gerakan ke seluruh arah. Nah, yang kedua adalah sendi pelana atau sendi sela. Nah, sendi pelana ini memiliki 2 poros, guys. Ya, di mana dia memungkinkan terjadinya gerakan 2 arah atau seperti kita naik kuda. Ya, seperti gerakan pelana kuda. Contohnya adalah hubungan antara telapak tangan dengan ruas ibu jari. Ya, contohnya adalah telapak tangan dengan ruas ibu jari. Nah, yang ketiga adalah sendi engsel. Nah, sendi ini hanya memiliki 1 poros atau berporos 1, di mana memungkinkan terjadinya gerakan 2 arah seperti engsel pintu, guys. Ya, contohnya kita temukan pada siku, lutut, dan antar ruas jari. Selanjutnya adalah sendi putar. Ini memiliki 1 poros atau berporos 1, kemudian memungkinkan terjadinya gerak rotasi. Ya, rotasi. Contohnya adalah tengkorak dengan tulang atlas dan hasta dengan tulang pengumpil. Ya. Nah, selanjutnya adalah ini sendi geser atau sendi luncur, ya, atau juga bisa kita sebut dengan sendi kaku. Jadi ada sendi geser, sendi luncur, atau sendi kaku. Nah, ini adalah sendi yang tidak memiliki poros atau tidak berporos yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada bidang yang datar. Contohnya kita temukan pada antar tulang pergelangan tangan dan hubungan antara tulang belikat dengan tulang selangka. Ya. Nah, yang terakhir adalah sendi elipsoid atau sendi kondiloid atau sendi gulung, ya. Nah, ini memiliki 2 poros di mana sendi ini memungkinkan terjadinya gerak depan, belakang, dan samping. Nah, di sini ada 3 arah, ya, arah depan, arah belakang, dan arah samping. Nah, contohnya kita temukan pada pergelangan tangan dengan ruas jari dan pengumpil dengan pergelangan tangan, ya. Nah, jadi secara garis besar terdapat 6 jenis dari diartrosis, yaitu sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi elipsoid atau sendi gulung, ya. Nah, ini adalah gambar atau ilustrasinya bisa kamu lihat. Nah, sambil kamu gerakkan sendi-sendi kamu, ya. Oke, nah tadi informasi tentang persendian atau artikulasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang otot sebagai alat gerak aktif, ya. Nah, jaringan otot bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh, guys. Sel-sel otot berasal dari lapisan mesoderm atau lapisan bagian tengah. Nah, fungsi utama otot adalah sebagai alat gerak aktif yang disebabkan oleh kemampuan sel-sel otot untuk berkontraksi, ya. Nah, otot berkontraksi karena suatu rangsang atau karena adanya stimulus, yaitu rangsang mekanis seperti pijatan, tarikan, dan tekanan, kemudian rangsangan suhu seperti dingin atau panas, rangsangan kimia seperti asam, basa, dan garam, dan rangsangan listrik seperti arus listrik. Nah, kontraksi sel-sel otot ini dikontrol atau dikendalikan oleh sel-sel saraf kita atau neuron kita. Nah, otot dapat menggerakkan tulang, kulit, rambut, kemudian gerakan peristaltik pada saluran dalam jantung, pembuluh darah, dan sebagainya. Oke. Nah, otot ini kita bagi menjadi 3 macam atau 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung.
Nah, otot lurik ini biasa kita kenal dengan otot rangka ya guys. Jadi kalau di buku nanti ada otot rangka atau otot serat melintang, itu maksudnya sama dengan otot lurik ya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, otot rangka atau otot lurik atau otot serat melintang ya, kenapa disebut sebagai otot rangka? Karena melekat pada rangka kita. Ya. Nah, disebut otot lurik karena tampak garis-garis melintang atau berlurik-lurik. Nah, satu sel otot disebut dengan serabut otot, di mana serabut otot ini terdiri dari sejumlah miofibril, guys. Ya, miofibril. Nah, kemudian di dalam miofibril ini tersusun secara teratur filamen-filamen kontraktil yang disebut dengan aktin dan miosin. Ya. Nah, kontraksi otot rangka atau otot lurik bersifat cepat, kuat, dan disadari atau sadar. Nah, setiap serabut otot dibungkus oleh endomisium, kumpulan berkas-berkas serabut dibungkus oleh fascia propria atau perimisium. Sedangkan otot atau daging dibungkus oleh selaput fascia superficialis atau epimisium. Nah, endomisium, perimisium, dan epimisium bergabung membentuk urat atau disebut dengan tendon yang melekat pada tulang. Ya. Nah, jadi guys, bagian gabungan otot yaitu tendon adalah ujung otot lurik yang mengecil dan keras berwarna putih kekuning-kuningan serta melekat pada tulang kita. Nah, ventricle atau empal adalah bagian tengah gabungan otot yang memiliki daya kontraksi. Setiap kumpulan otot memiliki 2 tendon atau lebih, di mana tendon yang melekat pada tulang itu tulang yang bergerak disebut dengan insersi. Ya, ingat, tendon yang melekat pada tulang yang bergerak disebut dengan insersi, sedangkan tendon yang melekat pada tulang yang tidak bergerak disebut dengan origo. Ya, jadi insersi adalah tendon yang melekat pada tulang yang bergerak, sedangkan origo adalah tendon yang melekat pada tulang yang tidak bergerak atau diam. Nah, otot yang sering dilatih akan membesar, disebut dengan hipertrofi, dan yang mengisut disebut dengan atrofi. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang gangguan pada otot ya guys, termasuklah itu atrofi dan hipertrofi. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang otot polos atau otot visceral. Nah, disebut otot polos karena tidak memiliki garis-garis melintang. Intinya hanya satu saja. Nah, kerja otot polos lambat beraturan dan tidak cepat lelah serta tidak disadari atau bersifat involunter. Otot polos ini guys, sering kita sebut dengan otot alat dalam atau visceral karena semuanya terdapat di dalam tubuh kita. Seperti kita jumpai pada dinding saluran pernafasan, pencernaan, dan pembuluh darah. Kecuali diafragma tersusun dari otot lurik. Jadi kenapa disebut sebagai visceral? Karena otot ini banyak dijumpai pada organ bagian dalam tubuh kita atau pada organ internal kita seperti lambung misalnya ya, kemudian saluran pernafasan dan pembuluh darah. Oke, nah jadi dia berbentuk gelondong, berinti sel 1, inti sel atau nukleusnya ada di bagian tengah, berwarna polos, kerja tak sadar, tak mudah lelah. Oke, atau bersifat involunter. Nah, jadi pada otot jantung atau miokardium, ini bentuk serabutnya memanjang silindris, bercabang dan bersatu membentuk anastomosis. Kemudian ada garis terang dan gelap, inti tunggal terletak di bagian tengah. Ya, nah gerakannya lambat dan teratur dan tidak disadari atau kerja tak sadar bersifat involunter. Pada tempat berhubungan ujung ke ujung terdapat keping interkalar, yaitu struktur yang hanya ditemukan di dalam otot jantung yang tidak lain merupakan batas antara satu serabut dan serabut yang lainnya. Ya, jadi otot jantung ini memiliki ciri-ciri yaitu berinti banyak, terletak di bagian tengah, berlurik-lurik seperti otot lurik ya. Kemudian memiliki cabang dan kerja tidak sadar atau involunter, namun gerakannya lambat. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel ini guys. Pay attention to this table.
Oke, ini adalah perbandingan otot rangka, otot polos, dan otot jantung berdasarkan struktur, ukuran, serabut otot, fisiologi, saraf, dan lokasi. Nah, otot rangka ini strukturnya serabutnya banyak, intinya banyak atau jamak pada lapisan permukaan sarkoplasma, sedangkan otot polos strukturnya bersel tunggal, inti tunggal di tengah serabut dan tidak bercabang, sedangkan otot jantung memiliki struktur sel bercabang-cabang, namun inti tunggal berada di bagian tengah. Nah, selanjutnya ukuran. Otot rangka memiliki ukuran kira-kira 1 mm hingga 30 cm, sedangkan otot polos memiliki ukuran 0,02 hingga setengah mm. Otot jantung memiliki ukuran kurang lebih 0,06 mm hingga 0,08 mm. Nah, selanjutnya berdasarkan serabut ototnya. Otot rangka ini mudah terlihat dan bersifat heterogen. Kemudian otot polos sukar dilihat ya. Jadi serabut ototnya sukar kita lihat dan bersifat homogen. Sedangkan otot jantung serabut ototnya mudah dilihat dan bersifat heterogen. Nah, selanjutnya untuk fisiologinya atau sistem kerjanya, otot rangka ini kontraksinya cepat tapi mudah lelah atau mudah letih. Kemudian otot polos kerjanya kontraksi lambat dan terus-menerus, sedangkan otot jantung ini kontraksinya lebih cepat daripada otot polos, bersifat ritmis atau berirama dan otomatis atau bersifat miogenik ya. Nah, selanjutnya untuk saraf. Otot rangka ini kontraksinya dikendalikan atau dikontrol oleh saraf motoris atau neurogenik. Kemudian otot polos, saraf kontraksinya dikendalikan oleh saraf otonom, sedangkan otot jantung kontraksi dikendalikan oleh saraf otonom juga. Jadi sama ya antara otot polos dengan otot jantung untuk persarafannya. Dan terakhir adalah lokasi atau tempatnya guys. Otot rangka itu menempel pada tulang dan berada di bawah kulit, kemudian juga kita temukan di bagian diafragma. Kemudian otot polos, kita jumpai pada otot pencernaan atau digesti, respirasi atau pernafasan, sistem urinogenital atau berhubungan dengan sistem ekskresi, pembuluh darah atau sistem sirkulasi, dan otot siliaris mata. Sedangkan pada otot jantung hanya kita temukan pada jantung saja sebagai sistem sirkulasi atau peredaran darah ya. Jadi lebih jelasnya atau lebih detailnya bisa kamu lihat pada tabel ini guys. Perbandingan antara otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gerakan guys. Nah, gerak pada bagian tubuh terjadi karena adanya kontraksi satu macam otot atau beberapa macam otot. Otot-otot yang bekerja bersama untuk suatu gerakan disebut dengan sinergis. Apabila gerakan yang ditimbulkan berlawanan disebut dengan antagonis. Nah, jadi ada gerakan sinergis, ada gerakan antagonis. Kalau gerakan sinergis yaitu otot-otot yang bekerja bersama untuk suatu gerakan, sedangkan gerakan antagonis adalah apabila gerakan tersebut ditimbulkan berlawanan ya guys. Nah, bisa kamu lihat gambarnya atau ilustrasinya. Nah, kita bahas dulu untuk yang contoh gerak antagonis ya guys. Nah, ini adalah contoh dari gerakan antagonis yaitu ekstensor dan fleksor. Berarti dia bergerak secara berlawanan, satu lurus, satu bengkok ya. Nah, jadi ekstensor itu adalah gerakan meluruskan tangan, sedangkan fleksor adalah gerakan membengkokkan tangan. Contohnya pada gerak tangan melipat ke atas. Ya. Nah, kemudian abduktor dan adduktor. Abduktor artinya menjauhi, sedangkan adduktor artinya mendekati. Contohnya gerak tangan sejajar bahu. Ini ya. Nah, kemudian supinator dan pronator. Supinator artinya menengadah, sedangkan pronator artinya menelungkup, seperti gerakan pada telapak tangan. Ini dia ya, supinator dan pronator. Kemudian depresor dan elevator. Depresor artinya gerakan ke bawah, sedangkan elevator gerakan ke atas, contohnya menaikkan dan menurunkan dagu. Nah, sambil kamu gerakkan dagu kamu ya. Jadi kalau kamu menaikkan dan menurunkan dagu itu termasuk depresor dan elevator guys. Nah, kemudian protraksi dan retraksi. Protraksi artinya gerakan mendorong mandibula keluar.
Nah, jadi gerakan mendorong mandibula atau rahang bagian bawah keluar itu disebut dengan protraksi. Sedangkan retraksi adalah gerakan mendorong mandibula ke bagian dalam, seperti gerakan mandibula atau rahang. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari gerakan antagonis yang berlawanan. Nah, sedangkan contoh gerakan sinergis atau dia bekerja sama untuk suatu gerakan ada beberapa contoh guys, yaitu pronator teres dan pronator quadratus, yaitu rotasi atau gerakan berputar. Contohnya gerakan pada tulang atlas sewaktu memutarkan kepala. Ya, coba kamu putar kepala kamu, ya. Itu namanya adalah gerakan rotasi guys, pronator teres dan pronator quadratus, dan dia bergerak secara bersama-sama atau sinergis ya. Nah, yang kedua adalah sirkumduksi. Ini gambarnya guys. Nah, ini merupakan gerakan ujung distal satu tulang membentuk satu lingkaran, sedangkan ujung proksimalnya tetap. Seperti gerakan memutar satu lingkaran mengitari sendi bahu. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari gerakan sinergis atau bersamaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme atau proses kerja otot. Zat penyusun otot terdiri atas senyawa protein rangkap, yaitu miogen yang berupa larutan, serta aktin dan miosin yang sukar larut. Dengan bantuan energi dari ATP, aktin dan miosin dapat bereaksi membentuk aktomiosin yang mengakibatkan memendeknya sarkomer pada miofibril yang disebut dengan kontraksi secara singkat. Nah, ini sebetulnya udah pernah Bapak jelaskan waktu materi jaringan pada otot ya guys, tapi bolehlah saya jelaskan lebih lanjut atau lebih detail. Nah, proses tersebut dapat kita jelaskan sebagai berikut guys. Nah, mekanisme kontraksi otot berlangsung dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pusat motorik di otak mengirimkan impuls atau rangsang menuju otot melalui saraf motorik, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Sesampainya di ujung akson saraf motorik, rangsang atau impuls tersebut dilanjutkan oleh neurohumor, yaitu hormon saraf berupa asetilkolin atau epinefrin atau adrenalin menuju ke otot atau reseptor pada otot yang memiliki aktin. Setelah rangsang atau impuls tadi sampai di reseptor, maka energi akan dilepaskan. Kemudian aktin akan bergeser, zona H akan mengecil bahkan menghilang, dan sarkomer akan memendek. Garis saling mendekat dan otot berkontraksi itulah mengalami pengerutan ya. Nah, jadi jarak antara garis Z1 dengan garis Z yang lainnya itulah disebut dengan sarkomer guys. Ya, jadi sarkomer adalah jarak antara garis Z yang satu dengan garis Z yang lain. Nah, setelah berkontraksi, ujung saraf motorik mengeluarkan suatu zat yang dapat menetralisasi atau menghambat kerja neurohumor yang dihasilkan sebelumnya, serta kolinesterase untuk menghambat asetilkolin dan monoamida oksida atau MAO, serta menghambat epinefrin atau adrenalin, sehingga aktin dan miosin akan merenggang. Zona H akan terbuka, garis Z1 dan garis Z yang lainnya akan saling menjauh, maka otot akan mengalami relaksasi atau kembali merenggang. Ini adalah diagram kontraksi otot. Nah, energi awal yang diperlukan untuk kontraksi berasal dari ATP yang tersedia di otot. Nah, akan tetapi ATP atau energi yang tersedia hanya cukup untuk kegiatan otot selama 5 detik saja guys. Dalam otot selain ATP tersedia pula kreatin fosfat yang berenergi yang digunakan pada waktu kontraksi otot. Selanjutnya kreatin akan melepaskan energinya. Nah, energi yang berasal dari ATP dan kreatin fosfat yang ada di otot dapat digunakan untuk kegiatan otot selama 15 detik. Jika kegiatan otot berlanjut dan persediaan kreatin P habis, maka energi akan diperoleh dari penguraian glukogen yang ada di otot kita. Selain dari penguraian glukogen, glukosa darah juga digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan kontraksi otot.
Nah, jika energi untuk kegiatan otot secara aerob tidak mencukupi, maka proses glukolisis dipercepat dan terjadi pembentukan asam laktat. Nah, asam laktat yang terbentuk dalam otot akan diuraikan menjadi karbon dioksida atau C2 dan air atau H2O. Nah, setelah kegiatan otot berlangsung atau selesai, maka penguraian asam laktat akan membutuhkan oksigen kembali. Nah, dari uraian di atas yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa energi kontraksi otot diperoleh dari sistem fosfagen, yaitu diperoleh dari persediaan kreatin fosfat dan ATP, cukup untuk kegiatan otot selama 15 detik. Misalnya kamu berlari sekitar 100 meter, ya. Kemudian sistem glikogen, yaitu asam laktat yang memiliki ATP cukup untuk kegiatan otot selama kurang lebih 30 hingga 40 detik guys. Misalnya kamu berlari sekitar 400 meter dan sistem aerobik, yaitu energi yang dihasilkan semuanya diperoleh dari respirasi aerob yang membutuhkan oksigen. Misalnya kamu melakukan jogging atau lari-lari. Nah, jadi ini adalah mekanisme atau sistem kerja otot kita ya. Oke, dan terakhir kita akan membahas tentang hubungan antara sendi dan otot guys. Nah, antara tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh ligamen yang merupakan jaringan ikat padat. Otot melekat pada tulang melalui tendon. Kemudian tendon yang melekat pada tulang yang bergerak disebut dengan insersi, sedangkan tendon yang melekat pada tulang yang diam atau tidak bergerak disebut dengan origo. Perhatikan gambar ini guys. Ya, posisi tempurung lutut antara tendon dan tulang. Kemudian keadaan otot pada lengan. Ini adalah hubungan atau artikulasi antara sendi dan otot kita. Oke, demikianlah pemaparan materi untuk pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. See you.